Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma nuran yudhi'u janabatil aql wa yufarriqu bainal haqqi wal batil wa yufarriju lidhi aqlin sabilal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian salam dan salawat kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Rahmah Muhammad bin Abdullah An-Nabiyul Amin wa Imamul Mursalin, yang mana beliau diutus oleh Allah semata-mata untuk menyampaikan risalah Allah ke tengah kehidupan ini. Dan mudah-mudahan kita senantiasa ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi para pengikut beliau yang setia hingga akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah, kita masih bab wudu. Setiatinya ada yang tanya nih, kok wudu terus Pak? Memangnya kalau sudah begitu, saudara-saudara sekalian udah tahu persis wudu itu. Ini saya cerita cucu baginda Nabi SAW, Hasan dan Husain. Keduanya adalah anak-anak yang manis-manis, kecil-kecil pada saat itu. Kemudian sudah bisa menilai baik dan buruknya wudu seseorang. Pada suatu ketika Hasan dan Husain melihat orang tua wudunya ngawur. Kalau sekarang bukan ngawur lagi, awut-awutan. Wudunya ngawur, akhirnya apa? Tidak langsung dikatakan Pak itu salah, enggak. Tapi akhirnya Pak Hasan dan Husain bersepakat untuk melombakan dirinya dalam wudu. Dipanggillah orang tua itu, Pak tua, kemarilah, tolong dilihatkan kami berdua mana yang lebih baik antara kami berdua cara berwudu. Akhirnya Pak Hasan dan Husain berwudu. Orang tua itu memperhatikan cara wudunya. Maka akhirnya apa? Akhirnya orang tua itu menyatakan, wahai cucu-cucu baginda Nabi, kedua-dua kalian itu wudunya bagus. Yang salah saya. Jadi ngaku. Orang tua sekarang pemau ngaku. Mentang-mentang wis ojo ngajari. Aku wis pengalaman. Aku wis pengalaman. Nah, tapi insya Allah orang-orang tua kita bisa diingatkan. Baik, ini masalah wudu. Kurangnya wudu atau tidak sempurnanya wudu adalah menunjukkan tidak sempurnanya ibadah sholat. Maka oleh sebab itu marilah kita pertama kali memahami sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyukka ala ummati
la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu. Seandainya, kata Rasulullah, aku ini tidak membuat sulit pada umatku, seandainya aku tidak membebankan atau tidak membebani umatku, la amartuhum bisiwak inda kulli wudu, maka aku akan perintahkan mereka bersiwak. Maksudnya sikat gigi setiap wudu. Ada yang pede banget, wis ora sikat telung dino, wuduknya remongso wis genah. Maka oleh karena itu kata Rasulullah, kalau aku ini tidak membebani umatku, aku akan perintahkan mereka sholat bersiwak atau bersikat gigi setiap kali wudu, kalau tidak membebani. Bayangkan kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sikat gigi, wah akhirnya apa? Kemana-mana nyangking sikat gigi, ya kan? Biasanya menggunakan siwak. Kalau di Jazirah Arab dan sekarang banyak dijual siwak, cuma kadang-kadang udah siwakan itu pas imamnya siwaknya gede banget, sak jempol mektisan, terus ngadep ke belakang, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Ya itu akhlak juga penting, masyarakat muslim. Kalau umpamanya bersiwak, karena siwak itu sejenis akar-akaran, jadi digigit ujungnya, kulitnya dikelupas, kemudian nanti akan muncul serabut seperti sikat gigi. Jadi itu mengandung getah yang apa namanya, yang agak basah. Tapi kalau yang kering sudah tidak ada getahnya. Yang basah itu terasa asin dan mengandung getah, memperkuat email dan gusi, dan bahkan menguatkan otot jantung. Maka siwak itu penting. Tapi kalau siwakannya juga kita jangan cetok, jangan sampai melohoh. Sawu sufufakum, ya tutup. Ini gigi. Apalagi kalau sudah jadi makmum, sikat bersiwak itu paling tidak diginikan supaya tidak muncrat-muncrat, Mas. Nah, ini akhlak juga, penting akhlak itu. Dan kalau tidak menggunakan, ada tempatnya biasanya dimasukkan ke tempatnya lalu dikantongi. Ini sudah diginikan kemudian langsung masuk kantong. Ya Allah, orangnya perokok, sudah perokok makan jengkol lagi. Dan umur siwaknya sudah tahunan, ora pernah dicuci. Na'udzubillah min dzalik. Ya itu juga nggak benar. Tapi yang benar itu kalau siwak itu dipakai, kalau sudah hilang asinnya dipotong, dikelupas lagi kulitnya, digigit-gigit lagi, serabutnya keluar, dipakai lagi sampai habis seperti pensil. Nanti kalau dipakai terus habis gitu. Jangan ini dipakai terus, dipakai nganti iteng. Jadi ini kata Rasulullah. Nah, ma'asyiral muslimin, as'adakumullah, orang-orang tua kita pada zaman dahulu memang susah mencari siwak. Kalau sekarang siwak dijual di mana-mana. Kalau zaman dahulu mereka itu komitmennya dengan agama luar biasa. Contoh, biasanya kalau tempat-tempat wudhu, nih bapak-bapak mungkin masih tahu ini, di langgar-langgar zaman dahulu itu biasanya di temboknya ada bekas goresan boto, ya kan? Atau areng, Pak. Jadi kalau sudah wudhu, boto dulu dikerok, habis itu dikrosokkan. Jadi giginya bersih-bersih. Sekarang sikatan seminggu sekali. Sikatan. Nah, padahal kata Rasulullah, aku tidak memberatkan umatku, tapi seandainya aku akan beratkan umatku, aku akan perintahkan dia dalam berwudu, setiap berwudu untuk menggunakan sikat gigi.
Ini dari kasih sayang Rasulullah, tidak mau memberatkan kepada umat ini. Jadi perlu kita balas cinta Rasul ini. Paling tidak, walaupun kita tidak diberati, tetapi paling tidak kita menggosok gigi. Menggosok gigi paling tidak dengan jemari kita. Paling tidak dengan jemari kita. Nah, kemudian hadis ini dikeluarkan dari Imam Malik dan Imam Ahmad, Nasai, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Wa dzakarahul Bukhari ta'liqan. Menurut Imam Bukhari, hadis ini hadis mu'allaq. Kemudian hadis yang kedua ini tentang cara berwudu. Wa an Humran, dari Humran, anna Utsman bin Affan da'a biwudu'in faghasala kaffaihi salasa marrat. Jadi bahwa Utsman radhiyallahu anhu ketika dia berwudu, pertama kali faghasala kaffaihi, yang dicuci tangannya dulu. Jangan ucuk-ucuk, kata orang Solo, ucuk-ucuk gitu loh. Jangan langsung kumur. Jadi dicuci dulu tangan. Nah, di sela-sela 3 kali. Kemudian summa tamammada wastansyaka wastansara. Kemudian berkumur wastansyaka, istinsyak itu memasukkan air dalam hidung, wastansara, istansar itu nyebulkan air dari dalam hidung. Jadi kalau kita berkumur, memasukkan sekaligus air ke dalam hidung, satu kaligus, bukan biasanya kan kebanyakan begini, kumur-kumur dulu 3 kali, baru gini, ya dah. Saya mau bilang salah, nanti ngamuk. Mau bilang keliru, salah tompo mesti. Jadi kalau mengikuti tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamatmada wastansara bi kaffin wahid. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau berkumur dan memasukkan atau menyebulkan air itu dengan 1 tangan, tidak 2 tangan, Pak. Selama ini pakai 2 tangan, 1 tangan. 2. Nah, ini 1. Mau butuh Pak. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah menggunakan 2 tangan, 1 tangan. Loh, kenapa sebabnya? Lah, bayangkan Pak, kita membayangkan kalau umpamanya sebelum berwudu dari WC raining sabun, cebok, habis gitu masukkan air ke mulut, endah sedepe. Ini secara nalar dulu. Kemudian secara aturan memasukkan apa-apa ke dalam mulut dengan tangan kiri itu tidak boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la ya'kulu ahadukum bishimalihi fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Janganlah kamu makan dan minum dengan tangan kiri, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Tangan kiri ini walaupun pakai sendok, dilarang memasukkan sesuatu ke mulut. Walaupun pegang gelasnya dipegang misalnya. Kadang-kadang kan banyak orang makan tangan kanan, makan nasi kanan. Begitu makan gedang kiri loh, Pak. Aneh nih kan. Aneh kan? Nek dibilangnya aneh ngamuk loh, Pak. Ketika makan dengan tangan kanan, bareng minum tangan kiri. Nah, kalau ada orang yang seperti itu langsung nyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena dia niru perbuatan setan. Lah sekarang kalau kita berwudu, wudu ini bagian daripada ibadah apa bukan? Ibadah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalau berwudu, ketika berkumur dan memasukkan air dalam hidung,
maka jangan menggunakan dua tangan. Tangan kiri tidak boleh memasukkan sesuatu ke mulut. Nah, ini sampai sini bisa diterima ya. Jadi nanti kalau berwudu dengan satu tangan, masukkan air ke mulut sekaligus ke hidung. Wangil, Pak. Angil. Tuturani. Memang susah karena apa? Ala bisa karena biasa. Kalau nggak biasa, nggak bisa. Maka biasakan dengan tangan kanan, lama-lama akan menjadi gampang. Oh, gampang tiba. Kalau saya ya sudah pakai tangan kanan dulu. Dua tangan juga sama. Maka oleh karena itu wis dua tangan remongso bener. Padahal yang bilang jadi hanya dengan satu tangan. Jadi itu kemudian sekaligus masukkan air dalam hidung. Jadi kalau memasukkan air dalam hidung itu berbarengan dengan masukkan air dalam mulut sekaligus. Wangil, Pak. Iya, memang pertama kali angin, tapi berikutnya akan menjadi mudah. Jadi kadang-kadang kita masih banyak melihat saudara-saudara kita memasukkan air dalam hidung setelah kumur. Kumur dulu. Baru hidung. Hidung saja gini cuma. Yaupilnya rakatut loh, Pak. Karena cuma dipegang gini. Ini dimasukkan. Rasulullah SAW menyatakan wabaligh fil istinsyak. Sungguh-sungguhlah kamu dalam memasukkan air ke dalam hidung illa fi Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Karena kalau dimasukkan air khawatir nyelonong sampai ke mulut. Jadi masukkan air ke hidung metu nih di sini loh, Pak. Metune di mulut. Saya masih ingat dulu, masa toh masukkan air ke hidung kok bisa muncul di mulut. Ya, saya punya teman itu masukkan benang ke hidungnya, keluarnya dari mulut, Pak. Bahkan obat mata dimasukkan di mata, keluarnya di mulut loh, Pak. Ya kan? Coba pakai obat mata erlamisin yang pahit itu. Pakai di mata, maka akan masuk ke mulut. Makanya kalau puasa saya kan lihat pernah ada orang berpuasa masukkan air obat mata ke mata, saya bilang jangan loh, Pak, itu kan masuknya ke mulut. Walah, kamu itu ya sudah. Karena memang masuk ke mulut dan terasa pahit. Lewong hidung, kuping aja ke mulut ada saluran juga. Makanya kalau ada orang yang membakar mercon tidak perlu ditutup kuping, mangap aja sudah. Sudah udaranya kan keluar. Nah, baik. Jadi Utsman bin Affan mencuci tangan dulu. Kedua tangan. Tsumma tamatmada wastansyaka wastanthara, kemudian berkumur-kumur, wastansyaka dan memasukkan air ke dalam hidung, wastanthar lalu disebulkan. Jadi istinsar itu disebulkan air yang ada dalam hidung itu. Tsumma ghassala wajhahu thalatha marrat, baru mencuci muka 3 kali. Cara mencuci muka gimana? Nah, cara mencuci muka ini min manbatis sya'ri, dari tempat tumbuhnya rambut, ila ma tahtad dakni, sampai ke bawah dagu, min watatil udhun ila watatil udhun, dari tempat tumbuhnya telinga ini ke tempat tumbuh telinga. Jadi kena semuanya, jangan cuma gini. Biasanya ibu-ibu karena pakai bedak, cuma pokok sih eman sama bedaknya, tapi nggak eman pada Quran muhajjalin. Orang yang berwudu itu nanti dari mukanya itu akan memancarkan cahaya dari bekas-bekas wudunya. Bagi wudu yang sempurna, tangannya akan memunculkan cahaya, mukanya memunculkan cahaya. Min atharil wudu, karena sebab bekas-bekas wudu. Maka disebut Quran muhajjalin. Nah, kemudian cara mencuci muka tadi seperti ini.
Jadi min manbatis sya'r, dari tempat tumbuhnya rambut, sampai ila ma tahtad daqni, sampai ke bawah dagu, min watatil udhun ila watatil udhun, dari sini tempat tumbuh telinga ke tempat tumbuh telinga. Jadi semuanya kena. Semuanya kena. Kemudian itu dilakukan 3 kali. Setelah 3 kali selesai mencuci muka, selesai 3 kali, nah, thumma ghasala yadahul yumna ilal mirfaq thalatha marrat thumma al-yusra mithla dzalika. Jadi kemudian mencuci tangan sampai siku-siku. Mencuci tangan sampai siku-siku. Nah, ini. Jadi harus kena semuanya. Jadi pastikan bahwa air itu semuanya mengenai. Siku-siku dikena semuanya. Kalau beberapa imam madhab, 3 imam madhab menyatakan siku, yang dikatakan siku itu sejajar dengan garis lekuan tangan ini. Tapi Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i itu termasuk madhabul ikhtiyat, madhabnya madhab berhati-hati, maka irfa qalilan, angkat sedikit di atas siku-siku. Karena apa? Khawatir sikunya tidak kena. Kalaupun di atas pada garis ini nanti ditekuk malah airnya turun. Maka paling tidak irfa qalilan, kan kita ini pengikut Syafi'i. Jadi maka air dinaikkan sedikit. Jangan terus, pokoknya ada dulu Pak ya, ini saya pernah melihat, saya wudhu di kantor polisi. Karena baju polisi itu kan ketat Pak ya, susah dibuka. Jadi akhirnya cuma ditarik, dicuci sampai sini. Saya perhatikan, kebetulan dia orang Bekonang. Pak, itu wudhu ya? Kata saya. Iya. Ya harus harus sampai siku loh Pak. Terus bilangnya, loh ini bajunya susah nih. Ya dibuka. Kalau tidak ingin susah, ya dibuka. Karena apa? Salah satu syarat atau rukun daripada wudhu ini harus terpenuhi. Jadi tangan ini sampai siku, kecuali tayamum. Kalau tayamum itu cuma cukup ke debu atau ke meja ini boleh enggak? Boleh. Ini terus kalau kasar debunya dijatuhkan kasarnya, terus ini. Nah, lalu langsung tidak gini lagi, langsung ilar rusghi, tangan ini cuma gini tak. Jadi enggak sampai ke sini. Ada orang yang enggak ngerti, kabeh di tayamumi, anggota wudhu di tayamumi. Ini saya pernah tahun 96 waktu haji itu, saya ketua kloter Pak, ketua kloter haji. Kemudian kalau sudah tiba waktu sholat, jadi saya ngumumkan, mari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para calon haji, kita bertayamum di atas pesawat ini karena sudah masuk waktu zuhur. Kemudian kita sholat nanti dengan asar, jamak taksir. Wah, wudhu. Wah, ibu-ibu, bapak-bapak, wis podong. Saya tanya, tayamum. Ternyata yang lucu sekali, kiainya tuh rambutnya panjang, Pak. Rambutnya panjang, pinter bahasa Arab. Tayamumnya juga gitu. Loh, kiai ini salah apalagi para jamaah. Tapi ya maklum lah, ya masih zaman dahulu. Saya kan tahun 96 itu kita ngingatkan langsung diterima. Ya itu alhamdulillah tidak terlalu sulit untuk mengingatkan. Jadi cara tayamum seperti itu. Jadi cuma sekian. Tapi ini sampai kusi-kusiku tidak. Jadi mengusap tangan sampai ilar rusghi. Rusghi ini pergelangan tangan. Loh cuma gitu Pak? Iya, cuma gitu. 3 kali enggak? Enggak, sekali-kali. Cuma sekali-sekali semuanya. Sudah sah? Iya sah. Loh nanti kalau mau sholat asar, tayamum lagi. Kalau tidak batal, boleh
kita sholat langsung. Tayamum itu bukan hanya untuk satu sholat, karena tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan bahwa tayamum hanya untuk satu sholat. Kebanyakan kita pokoknya harus tayamum lagi. Nah, kemudian membasuh tangan atau mencuci tangan sampai siku-siku kanan dan kiri. Ini dipastikan harus semuanya terkena, siku-siku terkena. Lah kalau sampai siku tidak terkena, ada yang kering, maka itu membatalkan wudhu. Nanti kita akan tegaskan membatalkan di mana batalnya. Nanti kita akan sampai pada ayat, pada hadis itu.